Baik, selamat pagi Sobat INDX. Seperti biasa ya, pagi ini kita akan menganalisa saham requestan dari member free dan member premium. Oke, karena waktu sudah mepet, langsung aja ke saham yang pertama, ada Axio. Untuk Axio, dia terlihat closing breakout ya. Nah, dia resisten ini di breakout, lalu yang kedua resisten ini juga di breakout juga sama si Axio. Nah, kalau misalnya hari ini dia masih naik, copet-copetan aja ya, dicopet-copetin aja 2-3 tick out. Nah, semoga yang sudah masuk di dalam ya, terutama di harga bawah, semoga dia bisa menyentuh area 284 ya. Semoga. Nah, kalau misalnya belum masuk, ya copet-copetin aja lah, buat jaga-jaga gitu ya. Jangan sampai ditinggalin. Takutnya nanti tiba-tiba dikasih koreksi dulu. Oke, itu untuk Axio. Lalu ada BNBR. Untuk BNBR secara tren dia sudah downtrend ya, dan gapnya juga sudah tertutup. Di sini gap sudah tertutup dan di sini masih ada gap di atas. Kalau saran saya jangan dulu masuk ya, tunggu dia mulai ada pantulan aja. Ini masih cenderung downtrend dia ya, masih cenderung downtrend. Kalau misalnya dia mantul di area 56 boleh lah, tapi kalau misalnya nggak mantul 56, jangan dulu diambil, nanti ambil lagi kalau dia breakout 56 gitu ya. Karena saya takutnya nanti teman-teman kalau nekat masuk yang ada malah kekunci di 50 gitu. Lalu ada PNBS. Untuk PNBS saran saya buy on breakout 84 ya, nanti taking profitnya bisa di ya semoga aja bisa ke 88. Nah, lebih bagus lagi kalau misalnya BNBR ini hari ini koreksi ya, koreksi disertai volume yang rendah. Nah, kalau misalnya koreksi disertai volume yang rendah boleh diambil lah gitu ya, cukup menarik nanti ke depannya kalau misalnya koreksi disertai volume yang rendah. Toh secara tren juga dia masih cenderung uptrend ya, masih cenderung uptrend selama masih di atas garis ungu ini sih masih aman aja untuk si PNBS ya, si model garis biru. Lalu BEVIC. Untuk BEVIC ini masih cenderung agak lelet ya, alias dia mau sideways dulu di area sini. Boleh buy on breakout 140 ya. Tahu kalau misalnya mau ambil harga sekarang sih nanti SL-nya under 130 ya. Kalau misalnya mau ambil harga sekarang nanti SL-nya under 130 gitu. Boleh buy dekat-dekat support sini, atau kalau mau ambil sekarang boleh, nanti SL-nya under 130, atau option yang ketiga boleh buy on breakout 140 gitu untuk BEVIC. Lalu ada bola, tadi JJS bola apakah besok naik ya. Ini ada pertanyaan nih ya, tadi JJS bola apakah besok naik ya, semoga aja naik gitu ya, karena kita jadikan JJS juga untuk si bola ini. Di sini ada gap ya, ada gap, semoga gap ini akan tertutup ya di 302 untuk si bola ini gitu. Roll selama masih di atas 276 seharusnya masih oke untuk bola. Lalu ada Pico. Untuk Pico udah jebol supportnya, saran saya tunggu ada pantulan aja ya, semoga dia mantul di 330 nanti untuk si Pico. Oke, lalu setelah itu ada TLKM. Untuk TLKM secara tren pendeknya masih cenderung downtrend, tapi selama masih di atas 3960 dia masih oke ya. Tapi kalau jebol 3690 out dulu, nanti boleh tunggu di 39 area 3840 3900 gitu. Lalu ada ASLC. Wait ya. Wait. Sorry. Bentar. Oke. Setelah ASLC, untuk ASLC sih jangan dulu ambil ya. Saran saya buy on breakout 141 aja. Ya, buy on breakout 141, karena kalau enggak breakout kemungkinan sih dia akan masih akan menuju supportnya di 129 ya. Masih akan menuju ke area sini gitu. Jadi saran saya untuk buy on breakout 141 aja untuk ASLC. Lalu ada tool.
Untuk tool, buy on breakout juga ya, buy on breakout 87 ya, buy on breakout 87 untuk tool, karena kalau nggak breakout ya kemungkinan dia akan menuju ke bawah arahnya gitu ya. Garis kuningnya juga udah dijebol untuk situ. Lalu setelah itu ada bank. Untuk bank dia menuju support ya, selama masih di atas 1320 sih masih oke ya, tapi kalau jebol 1320 lebih baik out dulu. Lalu ada MTWI. Untuk MTWI buy on breakout 144 ya, nanti taking profit satunya di 149, lalu setelah itu menuju ke 154 gitu. Itu untuk MTWI ya, dia berhari-hari open low terus nih, mulai agak sepi sepertinya ya. Seperti yang sudah saya bilang sebelum-sebelumnya, karakteristik MTWI ya terbang tinggi lalu turun sideways, terbang tinggi lalu turun ya, kemungkinan kalau nggak sideways ya dia bisa aja loncat gitu. Lalu ada MNCN, pokoknya untuk MTWI selama di atas 130 ya masih aman-aman aja. Lalu MNCN, untuk MNCN sama ya, buy on breakout lagi ya, buy on breakout 820 aja untuk si MNCN ini, karena kalau nggak breakout 820 kemungkinan dia akan sideways di area sini aja nih. Nah dia akan main-main di area sini. Lalu setelah itu ada baca. Untuk baca sama ya, buy on breakout 137 ya, buy on breakout juga. Kalau nggak breakout ya kemungkinan dia main-main di area support ini aja gitu ya. Jadi saran saya buy on breakout 137 untuk si baca. Lalu ada Bima. Untuk Bima, nah ini cukup menarik ya untuk Bima ya. Ini boleh dilirik nih Bima nih. Dia sedang berada di support si Bima ini. Semoga aja dia mantul lah hari ini gitu. Kalau dia breakout 159 sih ya semoga aja dia kencang arahnya gitu. Melihat di sini masih ada gap nih. Nah, oke. Mungkin sekian untuk analisis saham hari ini. Semoga kita semua diberi cuan hari ini ya. Lalu dilancarkan segala urusannya, diberikan kesehatan juga gitu. Oke, thank you.